Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan kami tim POMED ya, podcast matematika dari Pendidikan Matematika Universitas Mercubuana Yogyakarta. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan podcast dengan teman-teman yang sudah melaksanakan program PMM ya, pertukaran mahasiswa merdeka ya. Program ini PMM ini terselenggara berkat kerjasama atau dapat hibah dari PKKM, program kompetisi kampus merdeka dari Kemendikbud. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan diseminasi ya dengan dua mahasiswa peserta PMM ya. Perlu diketahui bahwa PMM kita itu ada berapa, Mbak? Ada 5 ya. Ini 2 kita culik dulu gitu ya. Kita tanya-tanya apakah benar-benar melakukan PMM atau cuma liburan di sana. Ini dengan Mbak Margaret ya toh? Iya. Margaret dan Mbak Salmadia. Salmadia, Margaret. Oke, Mbak Margaret. Apa saja Pak yang didapat di sana, Pak? Mbak Margaret? Yang pasti pertama ilmu ya Pak. Oke. Ilmu dari matkul-matkulnya. Sudah ada informasi nggak dari Prodi Pendidikan Matematika, konversinya apa aja kira-kira? Belum sih Pak, cuman kemarin udah bahas tentang administrasi, kartu studi, sama nanti dapat sertifikat. Loh, nanti kamu kalau nggak tahu kok ngambil PMM itu kan nggak tahu nanti dikonversi apa saja gitu. Masa nggak tahu ya? Kamu tahu nggak Mbak Salmadia? Tahu Pak. Tahu. Oke. Mata kuliah yang kita ambil di sana. Iya, soalnya kan konsep dari PMM itu kan jenengan ngambil di sana terus nanti diakukan mata kuliah yang ada di sini kan, seperti itu. Nah, jadi kalau nggak tahu ya ini seolah-olah kayak beli kucing dalam karung gitu kan. Tahu-tahu kamu sudah PMM, capek-capek ke sana, ternyata di sini nggak diakui, ya sama aja kamu nggak kuliah. Nah, salah satunya apa? Contohnya apa? Satunya itu ada edupreneurship. Oke, edupreneurship. Terus ada etnomatematika. Oke. Terus ada multimedia pembelajaran. Oke. Ada juga trigonometri. Terus ada kalkulus diferensial. Terus ada logika himpunan. Terus lalu yang terakhir ada bentar Pak. Nah, apa Mbak? Nggak tahu ya. Sebetulnya diingatnya gampang. Kamu di sana tuh ngambil apa aja? Belajar apa aja di sana coba? Desain web, pembelajaran. Oh, desain web. Terus, itu kan yang multimedia kan? Multimedia. Oke, terus? Terus trigonometri, kalkulus diferensial, kewirausahaan, terus etnomatematika, trans isu pembelajaran. Itu satuan lo ya. Trans isu itu apa? Etno dan trans isu. Atau dia isu. etno sendiri, trans isu sendiri? Enggak, itu satu mata kuliah. Oke, satu lagi apa? Ada lagi? Sama pengantar dasar matematika, logika. Terus enggak ada. Lupa ya. Oke. Tadi ada etno ya. Etno dan apa? Trans isu. Mempelajari apa aja Pak di sana kalau di sana? Dosennya siapa sih? Ibu. Kalau etno, dosennya siapa namanya? Dulu nggak tahu nama dosennya. Kamu kuliah gimana nggak tahu nama dosennya? Yang ngajar etno? Ibu. Siapa namanya? Pernah konsultasi dengan gurunya nggak? Dosennya nggak? Pernah Pak. Tapi nggak tahu namanya. Iya. Bentar. Oke, untuk etno ini belajar apa sebetulnya di sana? Kalau di sana tuh tren isu kan ya Pak namanya. Tren isu. Jadi kita kayak maksudnya tren isu itu gimana? Tren isu apa? Materi isu-isu yang ada di pembelajaran matematika. Saat ini. Ya. Oke, contohnya apa contohnya? Contohnya kayak misalkan pembelajaran yang RME. Oke. Terus etnomatematika salah satunya Pak. Oke. Budaya. Berarti itu
etno dan tren isu tadi ya. Kan mata kuliahnya itu judulnya. Tapi di dalam mata kuliah di sana ternyata di dalam itu ada RME gitu ya. Tren-tren yang sekarang lagi literasi numerasi, terus etno matematika sendiri. Berarti etno itu ada di dalam situ ya. Oke, tadi dijelaskan RME gitu. Apa RME itu, Mbak Salmadia? Kamu nggak tahu RME itu gimana? Kamu belajar atau enggak di sana itu? Jangan-jangan coba pindah tidur. Belajar tapi bukan kebetulan itu kayak bukan bagian saya, jadi kayak agak kurang gitu. Maksudnya bukan bagian saya? Karena di sana jadi kita dibagi kelompok dari awal, Pak. Oh, kamu apa? Saya itu lupa juga. CTL. Oke, mungkin CTL apa CTL? CTL itu belajar itu kayak ini sih, Pak. Dia kan kalau dulu kan pembelajaran itu dengan satu arah aja, gurunya ngejelasin, muridnya cuma dengar. Tapi kalau di CTL ini dia pengen muridnya juga ikut untuk belajar, misalkan kayak praktek-praktek gitu. Bedanya active learning apa ya kayak gitu CTL itu? Ya, Pak. Bedanya dengan active learning apa gitu? Kalau kayak gitu CTL? Kalau CTL itu mungkin tunggu dulu. Ini kan kita cerita etno ya, etno dan isu terkini. Pertanyaannya kok banyak yang nggak bisa dijawab. Sebetulnya seperti apa kuliahnya di sana itu? Jadinya kok Anda lupa atau gimana, Mbak Salmadia? Karena kebetulan kan di sana tuh dari awal banget emang udah langsung dikasih tugas yang kayak gitu, Pak. Jadi masuk bagi kelompok, terus habis banyak temanmu di sana? Terus habis itu yang satu kelas? Iya. Selain yang dari kita, berarti kan banyak toh yang asli sana gitu loh? Iya, yang asli sana banyak. Itu tuh dari awal kita tuh udah dibentuk kayak Mbak ini nanti bakal di. Kamu dengan temanmu yang 5 tadi itu satu kelompok atau dipencar ya? Berarti sudah barengan dengan teman-teman yang lain. Jadi per kelompok itu nanti 2 orang. Oke. Nah karena mungkin ya Pak. Satu kelompok 2 orang. Satu kelompok 2 orang. Oh. Nah terus kita diminta untuk ngerjain sesuai yang kita ambil. Kalau tadi Celi CTL, kalau saya kan literasi matematika. Oke. Nah setelah itu kan kelompoknya ada 1 sampai 8. Nah setiap presentasi tuh kayak satu pertemuan bakal dikasih untuk satu kelompok. Jadi nanti bisa kayak berapa bulan itu Pak, kan dari ada 8 kelompok bisa satu pertemuan satu kelompok. Ya mirip-mirip di sini kan banyak juga seperti itu Pak. Nah terus habis itu karena mungkin sudah terlalu lama ya Pak, jadi agak lupa. Gitu. Yang literasi juga lupa? Literasi bagian saya ya saya masih ingat. Ya apa yang didapat? Jadi pertukaran pelajar karo Anda pertukaran di mana? Purworejo ya, Muhammadiyah Purworejo ya. Pertukaran Purworejo sudah jauh-jauh, meninggalkan kampus tercintanya, belajar di sana, pulang lupa, kan lucu. Kan harusnya pertukaran pelajar itu substansinya kita ingin Anda tahu aktivitas di sana seperti apa, terus juga materinya itu nggak jauh-jauh dari kita dan kita bisa ngerti gitu. Terus kalau lupa nggak ada gunanya kita ke sana, kan seperti itu. Oke, literasi numerasi tadi apa? Literasi ya. Literasi matematik, oke. Kalau saya itu kemarin literasi matematika itu dia merupakan kemampuan yang harus dimiliki peserta didik. Iya. Jadi kayak dengan bahasamu aja, maksudnya yang kira-kira apa sih literasi numerasi? Dari menurut saya itu kalau literasi matematika sendiri itu untuk peserta didik itu seharusnya wajib untuk mereka miliki karena itu adalah suatu kemampuan. Kemampuan apa itu? Kemampuan literasi matematika itu kayak jadi murid-murid kan mungkin kalau untuk sekarang literasinya di Indonesia kan agak minim ya Pak. Iya. Nah
mungkin dari situ kita bisa memberikan kayak beberapa memberi dorongan untuk anak-anak melakukan literasi matematika. Jadi kita Iya, kayak literasi itu apa? literasi. Coba ini kan yang nonton nanti banyak ini teman-teman awam ya, kan bisa menjelaskan bahwa oh literasi numerasi itu suatu kemampuan yang apa gitu loh. Kan banyak ada kemampuan literasi numerasi, kemampuan berpikir kritis, kemampuan apa gitu. Oh iya, literasi matematika ini kan karena mencakup banyak itu, jadi ada literasi matematika untuk numerik itu ada, untuk berpikir kritis pasti itu ada, lalu juga untuk seperti Apa? berpikir kritis, kreatif, lalu juga aktif yang pasti. Itu kan ya tadi etno dan isu terkini ya. Iya. Kalau etno sendiri Mbak, mesti dapat juga ada yang etno, tapi bukan Ada. kelompokmu. Iya, kebetulan ada ya. Tapi kan seharusnya juga paham bahwa tujuannya berdiskusi itu bukan hanya yang dipahami yang jenengan Mbak Salmadia dan Mbak Celi tadi itu hanya kerjakan, cuma kan nanti harus ada di sana ada diskusi kan, Ada. nanti presentasi tanya jawab gitu kan, nanti paham gitu ya tentang, karena ini nanti dikonversi Mbak, dikonversi apakah dapat A, apakah dapat B, apakah dapat C ya. Gitu ya, itu etno ya. Itu kalau kalkulus diferensial Kalkulus ngambil juga di sana kan? ambil juga. Ambil juga. Apa yang dipelajari di kalkulus diferensial? Kita di sana dapat dari awal dapat fungsi relasi ada. Fungsi relasi. Kalau di sini siapa yang ngajar itu? Lupa lagi. Bu Puji. Oh, Bu Puji. Ingat ya kalau ini ya. Sama satu kelas kok kamu? Satu. Kalau di sini siapa yang ngajar? Kalau di sini Pak Nur ya. Oke, fungsi terus apa? Fungsi turunan. Oh iya iya. Turunannya mencakup kayak ada. Ini kemarin juga sudah ujian ya? sudah Pak. Sudah ujian. Nilainya sudah keluar belum? Oh belum. Beberapa ada yang udah, ada yang kita Itu tuh- kalian manual atau lihat di sianya sana? Oh enggak, jadi manual kayak Untuk yang teman-teman itu ya, yang teman-teman PMM manual ya di sana ya. Tapi kalau yang asli sana kan mungkin bisa lihat di sia ya. Kebetulan juga kita di sana tuh ada beberapa mata kuliah yang contohnya seperti REN ISO ini dan Iya. kewirausahaan sama desain web itu mereka nggak ada UTS dan UAS. Jadi Project ya? Jadi project tugas akhir itu. Apa tadi? Yang Tugas akhir. ya project kewirausahaan. Kewirausahaan kita Nah, ini menarik ini. untuk UTS-nya, untuk UTS-nya waktu pertama itu kita mesti disuruh membuat desain produk. Oke, ini ngomongin kewirausahaan. Kewirausahaan. Oke, udah pindah ya. Jadi kita kewirausahaan sekarang. Di sana seperti apa kalau mata kuliah kewirausahaan? Kalau mata kuliah kewirausahaan sendiri itu kita di sana dikasih materi Pak. Oke. Pertama tuh kayak mengenai kalau kita mau berbisnis itu apa yang harus dilakukan. Ini yang ngajar siapa yang ngajar? Itu Bu Isna. Bu Isna. Isna. Oh, Bu Isna. Oke, terus Itu ngajari pertama ya. ini Mbak Manu Iya. ini gantian. Ini terus yang ngomong Mbak. Mbak Cice. Mbak. Selain materi kita juga ada turun ke lapangan Pak. Oh. Jadi mereka pernah di sana tuh pernah ada acara. Acaranya tuh banyak stand makanan, stand makan. minuman. Acara apa itu? Itu kayak Seminar atau apa? ulang tahun Oh, gitu, Pak. dis Muhammadiyah. disnya Muhammadiyah Iya. atau prodi atau universitas? Univ. Univ ya. Oke, ulang tahun atau disnatalisnya Univ, buka stand terus Ya terus kita disuruh lihat kayak lihat dikasih pertanyaan kira-kira stand mana yang rame sama stand mana yang sepi, terus kenapa kira-kira gitu. oh jenengan sebagai konsumen atau sebagai pengunjung lihat ada stand suruh ngamati ya, Iya. ngamati ada stand rame stand. Oke, terus disuruh nanya ke stand tersebut. Enggak sih Pak, Oh enggak, kita disuruh cuma suruh melihat terus nganalisis kenapa. Oke, sekarang Mbak siapa? Celi. Celi. Mbak Celi, kamu kan juga pasti mengamati kan? Nah, ketika mengamati itu apa? Pernah kan kamu masih menyimpulkan mengamati, melihat stand apa gitu. Coba bisa cerita nggak sih? Itu
Sebenarnya kalau stand yang rame ya Pak, Oke. itu standnya lebih kebanyakan minuman karena waktu itu kan cuacanya panas banget ya Pak. Oke. Itu minuman, jadi banyak yang kayak panas, pengen minum dingin-dingin. Akhirnya mungkin rame ke situ. Yang sepi biasanya yang UMKM oleh-olehnya gitu Pak. Oleh-oleh. Ya. Oke. Nah kan nanti itu kan disuruh ngerangkum ya mesti ya sama dosennya ya. Kan disuruh nganalisis, ngamati kenapa rame, kenapa sepi gitu ya. Pasti kan buat laporan kan? Kelompokan atau sendiri-sendiri? Cuma ditanya aja gitu sih Pak. Oh, Ditanya di kelas. Oh kayak terus gini. dijawab dia. Oke, ditanya coba ceritain. Pertanyaan dari dosennya apa, terus kamu jawabnya apa gitu. Ya, dosennya nanya. Nah, di kemarin nih di sana Oh. yang stand rame nih apa? Dia Stand tanya ramenya? satu-satu atau Satu-satu, Pak. satu-satu? Pasti kan masih ingat toh, apa namanya pertanyaan dan jawabannya. Mungkin diceritain. Kesimpulan itu kan sebetulnya dia ngajari kamu itu agar nanti ketika mau berwirausaha itu harus ngapain, kan seperti itu. Itu coba ceritain. Kan tadi udah saya bilang kan pas stand rame tuh biasanya minuman. Minuman. Ya, minuman itu karena emang banyak aus mungkin ya Pak. Banyak yang karena panas jadi aus, jadi belinya minuman. Ya. Yang kurang laku biasanya yang makanan. Oke. Apalagi yang berkuah-kuah kayak soto gitu, kalau panas-panas kan nggak Pada nggak suka ada, ya? Iya Pak, gitu. Kalau kamu sama Kalau saya sama juga. yang diamati. Ya, cuma mungkin lebih ke range harganya juga Pak, itu mempengaruhi. Rendah harga. Kalau Karena minuman di sana di sana kan lebih ke es teh ya. Kalau es teh kan bisa 3 ribuan. yang Terus, murah-murah kayak gitu yang ya. murah-murah kan kalau untuk karena di situ lingkupnya Univ, jadi kan kebanyakan dari mahasiswa. Mahasiswa. Nah, maka dari itu juga mempengaruhi standnya Iya. itu bakal rame atau sepi. Jadi sebetulnya dari situ bisa dilihat bahwa mungkin oleh-olehnya itu ya salah satu studi kasus sebetulnya bahwa kalau usaha itu yang pertama mungkin bisa pertimbangkan cuaca. Jangan waktu hujan jualan es misalnya gitu. Panas-panas jualnya es teh. Terus lihat segmen. Apakah seperti itu juga diterangkan bahwa kan ada kesimpulannya nanti kan bahwa dari kesimpulan teman-teman lihat, harusnya yang baik itu kan ada kesimpulan bahwa usaha ketika berusaha apa, lihat segmen, lihat cuaca, lihat pasarnya dan lain sebagainya. Itu salah satu studi kasus. Mungkin yang lain bisa ceritakan tentang kewirausahaan. Ada nggak pengalaman kuliah kewirausahaan selain yang tadi itu, selain disuruh untuk menganalisis dan memperoleh hasil? Apa ada luaran? Kan nggak ada UAS tadi kan katanya? Iya, Nggak ada UAS, nggak ada UTS gitu kan? UASnya tuh disuruh buat pitch deck Pak. Hah? Pitch deck. Pitch deck itu apa? Ya, jadi kayak presentasi soal menarik investor. Oke, Gitu. kalau yang UTS Kalau TS kita tes buat desain desain. produk. desain produk satu kelompok, kelompokan Nah, atau itu sendiri-sendiri? Semuanya sendiri. Nah, desain produkmu apa? Desain produkku kebetulan seblak Pak, seblak kering. Tentang seblak. Tentang seblak. Mungkin gini, ini kan banyak yang melihat ya, Packaging. bahwa desain produk itu apa? Gitu. Packaging Pak. Packaging. Jadi teman-teman disuruh buat packaging, Iya. ansi packaging gitu ya. Maksudnya hanya packaging. Iya. Nggak perlu nyusun proposal yang kayak yang di sini. Cuma packaging aja. Packaging, ya. Seblak. Kalau Mbak Kalau aku dawet ireng. dawet ireng. Nah, jadi di sana temanya tuh ditentuin ibunya. Undi Jadi gitu. Diundi, terus ada jadi yang kayak dawet ireng seblak itu sudah dari ibunya. ada yang karena kan Pak dawet ireng dari Purworejo. Nah, itu juga ada yang diambil kayak dari tradisional, makan tradisional tuh gimana kalau mau dipasarkan biar semua orang tahu. Biar kemasannya nggak tradisional ya, kemasannya lebih menarik. kekinian gitu ya. Oke, kalau kamu tadi dawet ireng, Dawet ireng. bisa ceritakan nggak desain produkmu seperti apa? Kalau saya kan dawet ireng itu sebenarnya kalau pakai santan dia tuh bakal baunya cepet Pak, kayak sehari 2 hari aja udah bisa kadaluarsa gitu. Oke. Nah, jadi kalau dari saya sendiri untuk untuk agar kadaluar expirednya lebih lama itu bisa diganti isinya atau apa namanya? Santannya diganti. Santannya diganti pakai susu. Susu. Bisa kemarin sempat Bisa agak lama. Iya, bisa. Ya, tapi kan kamu itu kan tentang isinya. Lah ini desain produk. Maksudnya saya bayangin kalau ngomongin desain produk wadahnya mesti ya. Iya, wadahnya karena kalau misalnya kita
plastik itu sebenarnya tuh rentan juga karena apa namanya, dia tuh rentan bikin cepet expired karena dia walaupun kelihatannya tertutup tapi dalamnya itu kayak tetap ada rongga-rongga. Plastik itu maksudnya cup dalam plastik atau plastik kresek atau apa? Misalnya kayak botol kemasan aqua itu kan dia plastik gitu ya maksudnya. Gitu, tapi kan karena dia masih kayak berongga, jadi tuh kayak lebih membuat kayak cepat basi. Faktor-faktor gitu. Nah, kalau dari saya caranya itu pakai kaca, Pak. Jadi pakai botol kaca. Itu kan lebih pakai penutup itu ya. Penutupnya yang warnanya ya kalau saya waktu itu yang perak gitu biar menarik. Kamu harusnya bawa tadi produknya seperti apa? Sebenarnya ada desainnya, Pak. Juga ada. di HP ada. Cuma desainnya aja, Pak. Kalau jadinya jadinya nggak ada. Ya. Kalau Mbak Seblak kalau Seblak gimana Seblak? Saya pakai pouch gitu, Pak. Karena pouch itu yang bisa yang berdiri itu ya? Iya. Oke. Saya Terus pakai dia desainnya tempelan atau pouchnya di jadi print? pouchnya di print gitu, Oh, pouchnya di print. Ya, kalau kayak pouchnya gitu. di print itu kan selangkah lebih daripada yang tempelan gitu ya. Jadi beli pouch beli yang pouch itu apa ya istilahnya, belum ada warnanya atau apa? Ya, masih bening. Ya masih bening, terus kamu printkan. Iya. Ada yang ngeprint pouch dia? Ada, Pak. Memang sekarang udah banyak juga kan yang pakai pouch yang udah printan gitu, Pak. Oke. Itu yang untuk UTS, yang wasnya? Wasnya tadi untuk Desain web? presentasi pitch deck. Pitch deck, oke. Saya belum pernah dengar ini. Ceritakan, pitch deck itu apa itu? Pitch deck itu semacam kita presentasi, Pak. Jadi kita udah punya usaha ceritanya. Oke, ceritanya. Untuk menarik. Tapi investor. ceritanya itu cuma bayangin atau memang dipraktekin? Jadi kita ceritanya udah ngebayangin kalau kita nih punya usaha, terus jadi mungkin kamu jadi CEO itu ya. Iya, Oke. Nah, Ini beda satu kelompok sendiri juga. Semuanya individu. Oke, pasti kan yang namanya usaha kan punya usaha apa, kamu usaha apa, Mbak Salmadia ini usaha apa kan gitu. Kalau Mbak Sally usahanya laundry, saya waktu itu express laundry. Untuk menarik investor laundry kan berarti gitu. Kalau Mbak Salmadia? Kalau saya self photo studio. Itu kayak gimana yang atau kayak studio foto tapi dia fotonya sendiri, nggak pakai kameramen, jadi kayak bakal langsung disediain kamera terus nanti kayak yang masuk kotak gitu. Nah ya. Gitu. Oke, ini cara narik investornya gimana? Jadi pitch deck-nya kan gitu kan? Ya, itu kita di pitch deck itu kita naruh keunggulan usaha kita udah pasti, Pak. Oke. Buat narik. Buat proposal berarti? Enggak sih, Pak, cuma kan disuruh kayak ngebayangin aja, terus ada dikasih contoh pitch deck yang emang udah lah iya, beneran. bentuk pitch deck-nya itu proposal, selebaran, PPT, Pak. Jadi kita PPT. Berarti misalnya saya presentasi untuk menarik investor itu namanya pitch deck, PPT-nya. Gitu. Oke. Berarti hanya dibuat untuk menarik investor. Berarti kan apa isinya pitch deck itu berarti? Untuk menarik investor itu apa yang kamu ceritain itu berarti? Yang pasti kan ada keunggulannya, Pak. Iya. Terus ada keunggulan. masalah problem sama solusi kita. Solusi SWOT-nya. Ya. Oke. Terus jelasin kita gimana misalkan harga atau gimananya. Berarti kan kalau pitch deck untuk menarik investor juga ada analisis SWOT, terus perhitungan rugi laba, PEP-nya dan lain sebagainya gitu ya. Iya, betul. Tapi tetap ada ditambah karena kita narik investor, jadi kita ke investornya mau minta berapa. Nah, itu ada rinci-rinciannya. Investornya minta berapa maksudnya? Minta untung berapa gitu? Bukan, Pak. Itu juga ada, tapi misalnya bagian dana apa namanya? Bridging? Apa? Yang
anu aja, kamu menjelaskan dengan bahasamu Oh, iya. aja, nggak usah dihafal istilahnya di sana. Nah, kalau di sana kan ada kayak satu PPT itu isinya tentang rincian dana. Jadi misalnya Oh. kita butuhnya 50 juta. 50 juta. 50 juta kita kasih rinciannya, Pak. Jadi nanti misalnya Untuk modal. 30 juta untuk membangun apa namanya? Foto boothnya. Foto booth outlet lain Iya. atau cabangnya. Oh. Terus misalnya untuk 5 jutanya untuk promosinya atau Ah. gimana gitu. Selanjutnya habis itu nanti kita juga memberi kayak kenapa nih kita harus investor harus ngasih kita uang gitu Iya. kan. Kayak Ya, nanti berarti dia keuntungannya untuk Kalau investor kalau yang seperti untuk apa. punyamu yang foto booth tadi, foto studio tadi, Ya. itu BEP-nya berapa bulan itu? BEP, Kalau break saya- even point, maksudnya modalmu berapa, Mm-mm. dapat untung berapa, itu nutupnya berapa bulan. Kan harusnya ada itu, investor jadi bisa mengerti dong bahwa oh saya invest kamu 50 juta, uangku itu akan kembali dalam jangka waktu Oh. 1 tahun misalnya. Jadi saya kira-kira uang 10 juta jadi 15 juta dalam waktu setahun itu worth atau enggak, kan gitu, kan harus ada itu enggak? Waktu itu saya cuma spontan, Pak, gitu. Oh, spontan. Jadi di tempat PPT saya itu isinya cuma bagian uangnya, misalnya saya butuhnya 100 waktu kemarin tuh 100 juta. 120 juta. Oke. Karena saya pengennya pakai ruko. Ruko Karena yang ruko itu kan saya hitungannya udah per tahun. per tahun. Terus Habis itu kan bayangnya kamu butuh 120 juta, tapi kamu enggak punya uang kan? Mm-mm. Kamu mau minta uang ke saya kan, gitu kan? Lah, ini kan harus ada penjelasan kamu yang rasional, yang menarik agar investor bisa nyumbang kamu. Kan nggak mungkin kasih uang cuma-cuma kecuali orang tuamu kan? betul. Kan seperti itu. Nah, Maka itu waktu kemarin itu menjadi salah satu masukan dari ibunya. Ah. Karena saya nggak nulis detail di dalam PPT-nya itu. kan harus bahwa uang 120 juta itu akan kembali dalam apa namanya 1 tahun misalnya, dan selanjutnya itu sudah laba kan, seperti itu. Jadi orang tertarik bahwa oke lah, saya punya uang nganggur nih, 120 juta tak bantuin kamu. Nah, pasti juga dengan resiko-resiko. Kalau sebelahnya gimana? Sebelah. Laundry, Pak. Oh, laundry, sorry. Yang laundry UTS ya. Iya. Nah, sebelahnya itu UTS. Oke, laundry tadi. Ya, kalau soal itu juga sama sih, Pak. Saya waktu itu belum dimasukin. Sama paling itu saya cuma kayak garis besar aja, kayak misalkan butuh segini. Tuh misalnya uang itu saya 50 juta. 50 juta. Buat gaji karyawan, buat bangun cabang, buat waktu itu saya laundrynya itu ada antar jemput, Pak, juga itu buat itu juga. Oke, berarti kalau keseharian selain UTS dan UAS itu ngapain, juga masuk kelas atau gimana? Iya, Pak. Materinya apa? Materi tentang kewirausahaan. Iya. Oh, cuma. Oke. Sama waktu itu kita sempat ada studi apa ya, kayak kunjungan Kunjungan ke ke BUMN Di Kutoarjo. Kutoarjo. Berarti kalau malah kamu main ke sana. Iya. Oke. Dapat apa di Kutoarjo ke BUMN? Di sana kita juga dijelasin tentang lebih ke misalnya kok kita mau bangun usaha gitu, Oh. kayak didatengin narasumber langsung. Temennya ibunya itu milik UMKM, kayak dikasih tahu kayak misalnya kalau kita mau bangun bisnis UMKM itu bisa kayak dikasih tahu tips and triknya gitu. Oh. Habis itu pulang. Habis itu iya pulang sama Apa kayak di sana bergerak di bidang apa? makanan, Pak. Oh, Lebih ke makanan. apa? Waktu itu Makanan. yang narasumbernya dia punya kayak teh gitu, Pak. Teh UMKM jualannya teh. Teh. Oh iya. Bunga telang gitu. Oh, teh bunga telang. Kamu tahu bunga telang nggak? Tahu yang Bunga telang itu yang punya warna itu loh. iya warna Warna ungu. Oke. Berarti kalau itu tentang kewirausahaan ya, entrepreneurship. Logika juga ada, masuk kelas ini ya. Iya. Kalau logika sama seperti di sini, ujian, UTS, UAS gitu ya. Itu kalau itu ya. Oke, mungkin kalau logika pelajari apa di sana? Kalau logika kita di sana dapetnya pengantar dasarnya, Pak. Pengantar dasar Pengantar logika. dasar matematika. Logika dasar dan matematika. Himpunan. Oke. Nah, ini tentang multimedia tadi di sana namanya apa? Desain web pembelajaran. Desain web. Oke, kalau desain web belajar tentang apa itu? Desain
desain web? Pertamanya tuh dijelasin Pak gimana Desain cara web buat itu website, Oke. website pembelajaran. Itu juga termasuk salah satu UAS kita Pak buat website pembelajaran. Oh, jadi project ya. Iya, Nah, itu. tugas akhir. Kamu buat juga? Buat Pak Buat web. website. Namanya apa? Namanya Belajar Aljabar. Belajar Aljabar. Lalu punya Mbak Salmadia? Aku Kylearn. Kai Kylearn. masih bisa diakses ya? Bisa. Coba dibuka Mbak ya. Kylearn dan apa namanya? Belajar Aljabar. Belajar Aljabar. Itu kalau boleh tahu, sorry. Itu basisnya apa? Kylearn sama Belajar belajar Aljabar. belajar Aljabar. Basisnya apa? Blogspot kah atau apa gitu? Kalau saya itu Kylearn-nya itu blogspot, tapi di situ materinya baru ada satu, Pak. Oh, tapi maksudnya webnya dari Blogspot. Iya. Blogspot gratis ya. Ada yang satu namanya apa selain Blogspot itu apa? Mbak Yos, selain Blogspot tuh apa? Buat web itu selain WordPress. Wah, WordPress atau Blogspot? Blogspot. Blogspot ya. Nah, harusnya sekarang lebih mudah WordPress tuh ya. Kamu diajari itu nggak di sana juga? Kita diajarinnya HTML Pak. Oh, HTML, Iya. malah ngoding ya? Coding. Iya. Oh, malah ngoding, lebih keren ya. Ada yang gampang nggak cari yang sulit? Oke. Iya, diajarin. Berarti ini kamu bisa ngoding sekarang sudah ini? Oh. Karena enggak sih Pak, soalnya kebetulan kan emang belajar itunya nggak selesai ya Kak. Oh, nggak selesai. Karena beliau sibuk juga, Iya. jadi online belajarnya sih. Online. Tapi memang belajarnya desain webnya belajar ngoding ya? Ya, jadi kayak ada beberapa dikasih, karena kan kita desain web. Iya. Jadi web kan karena kayak ada beberapa pilihan gitu, Pak. Nah, bapaknya pertama ngasih taunya bisa ngoding, bisa dari HTML. Oke. Terus habis itu Kalau HTML itu gampangannya itu gini loh. Kalian bayangkan, kalau kamu HTML itu kan masak itu bumbunya beli di pasar, meramu sendiri itu. Tetapi kalau kamu pakai WordPress atau Blogspot itu kan sudah jadi, itu tinggal pluk gitu loh maksudnya, tinggal nyampur aja, nah gitu. Tapi kalau kamu tahu basicnya HTML, yo bagus. Cuma kan kita dari pendidikan matematika itu loh, yo bisa bagus, cuma ndak harus bisa juga. Kita lebih ke isi sebetulnya tentang aljabar, tentang Kylearn tadi. Kylearn itu tentang apa Mbak? Kylearn itu kayak ya cuma nama aja, Pak. Tapi dalamnya kita, Isinya apa? Isinya kalau saya menjelaskan tentang trigonometri. Trigonometri. Kalau aljabar ya tadi ya, oke. Itu statis atau kemana-mana atau cuma one page aja? Kemana-mana. Kemana-mana. Ada jalan terbangnya. Ada menu-menunya gitu ya, Ada. ada bisa ya, oke. Hanya itu. Projectnya apa tadi? Desain web. Buat web itu. Jadi UASnya pokoknya luarannya harus bisa bikin website. Oke, 1 semester belajar. Nah, ini merasa sudah bisa atau belum membuat web gitu? Kemarin kan kebetulan saya buat webnya pakai Google Sites ya Pak. Itu Oh, juga. lain. Iya. Kalau ini Blogspot, kalau jenengan Google Sites. Google Sites. Ya itu saya cari di internet juga katanya itu termasuk mudah kalau buat website di situ. Jadi saya praktek di situ. Jadi Emang nggak dikasih tahu sama dosennya? Siapa dosennya? karyawan. Oh, Pak Riawan. Nggak dikasih tahu bahwa buatnya pakai ini, buatnya pakai ini. Ada sudah. Ya, itu ada kayak ada beberapa pilihan, terus kita bebas, Pak. Silakan Pilih. milih, Pak. Cuma kalau emang lihat dari itu emang lebih mudah gitu. Iya, kalau yang sudah jadi mudah daripada yang HTML kan. Kalau HTML, Ya, HTML. kayak bangun rumah itu dari nol aja, pasang bata-bata gitu. Tapi kalau WordPress atau Blogspot itu kan tinggal dindingnya sudah jadi plug, atapnya sudah jadi. Oke, terus ini kan mau dikonversi ke strategi pembelajaran ya? Strategi Ah. kalau desain web ke multimedia. Iya, enggak strategi. Oh, strategi. Kalau strategi di sana apa anunya? Strategi itu Padanan mata kuliahnya. hmm, Nggak ada yang ansih namanya strategi ya. strategi kok kita di sana Yang tentang pembelajaran apa? Ada nggak belajar. kuliah tentang pembelajaran di sana? Namanya Strategi pembelajaran itu. Ada. Ada. Nah, tapi lupa kan tadi disebutkan. Oke, belajar apa tentang strategi di sana berarti? Dari sana kalau kita
kuliahnya itu sama seperti tren isu Pak. Iya ya. Mirip dengan tren Masa materi beda mata kuliah. Iya beda mata kuliah, tapi materinya mirip-mirip, sama-sama. Di sana ada JTL, di sana ada JTL nggak? Iya, sudah itu kan. Oh, ada, tapi dosanya beda. Kalau di strategi ini itu lebih ke dijelasin kalau misalnya kita jadi guru bakal milih metode pembelajaran seperti apa. Iya, iya. Sama dibagi kelompok juga. Sama. Kamu kebagian apa coba? Jangan ngomong lupa lagi Kak. Bagiannya waktu itu ada bentuk luarannya juga ada di YouTube. Ada berarti luarannya suruh praktek gitu ya? Itu untuk UASnya. Nah ya praktek gitu ya, ada di YouTube. Sama juga Mbak? Iya. Baik, tapi dengan PMM gimana testimonimu? Nah, ini testimoni Mbak Salmadia dengan Mbak Jelly ini seperti apa testimoni PMM ini? Senengkah atau ribet nih Pak? Atau gimana menurutmu? Di sana saya lihat kan satu rumah ya, 6 bulan ya, 6 bulan di sana. Masak sendiri atau beli? Dua-duanya Pak. Kamu sering pulang nggak atau? Sering Mbak. Itu yang kecelakaan? Bukan ya? Bukan di sini. Oke. Sering keluar beli, makannya beli ya? Lebih sering beli karena dihitung-hitung kan lebih murah beli Pak. Lebih murah beli daripada masak sendiri. Ya harusnya enggak. Maksudnya kan bareng-bareng harusnya. Lebih praktis. Lebih cepat gitu Pak. Cepat. Oke. Gimana testimoni dari Mbak Salmadia? Kalau saya 50-50 sih Pak, ada senangnya juga ada kayak susahnya. Kalau Mbak Shelly? Sama sih Pak. Senangnya apa senangnya? Senangnya di sana banyak jajannya. Oh banyak jajannya. Karena saya kan dari kampus 2 aslinya. Nah di sana tuh kalau untuk jajanan lebih ke jajanan yang berat gitu. Oh kalau di sana cemilan ya. Cemilan. Kalau Mbak Shelly? Dapat teman sih Pak. Dapat teman baru banyak ya. Kalau susahnya nih susahnya lebih ke komunikasi antar ke dosennya gitu loh Pak, kayak masih takut. Iya karena baru kenal gitu ya. Iya ya cuma 6 bulan. Kadang sebenarnya kayak agak ngerasa nggak cocok, tapi juga ya gimana tetap harus dijalani. Oke. Kalau Mbak Jelly? Kita kan awal datang PMM tuh ada struggle Pak. Apa? Jadi ada kayak apa namanya? Ya struggle gitu. Struggle ya apa? Kayak masalah dikit gitu Pak. Oh dengan teman-teman sana? Enggak, dengan mungkin jadwal kuliah Pak. Oh. Ya, jadi kita udah dapat jadwal, terus kita udah datang kampus ternyata jadwalnya diganti gitu. Oh, ya, kayak biasa di sini seperti itu ya. Tapi ini lumayan lebih parah. 2 mingguan ada kali Pak kita belum kuliah. Oh, ya paham. Kan kita bingung kayak nggak tahu harus bilang siapa, bilang dosen gimana kan agak kayak gitu. Jadi Ya mudah-mudahan itu menjadi ya istilahnya pengalaman Anda dalam ber-PMM, mudah-mudahan itu menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang ya namanya kita ke tempat lain ya pasti ada plus minusnya gitu. Tapi apapun itu mudah-mudahan pengalaman ini bermanfaat, bisa menjadi kenangan, bisa Anda ceritakan, mungkin apalagi dapat tambahan teman tadi apabila kalau aslinya mana? Saya Jogja. Bekasi. Ya mungkin kalau pas ke Purworejo kan sudah punya teman ya. Kalau punya teman. Ya, mudah-mudahan masa 6 bulan nggak punya teman. Baik itu teman-teman tentang diseminasi PMM bagi peserta PMM dengan program PKKM. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan menginspirasi bagi adik-adik kelas yang akan menempuh mata kuliah besok dengan program PMM selanjutnya. Mungkin itu saya, Nanang Husaini, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Mbak Salmadia, Mbak Jelly, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.